Hai, apa kabar semuanya? Kita berjumpa di channel CGID. Semoga kebaikan selalu menyertai kita semua tanpa terkecuali cuy. Baiklah, dalam pertemuan kita kali ini, saya ingin membahas tentang sosok tokoh protagonis dalam anime One Piece cuy. Sosok yang bernama Bartolomeu Kuma, manusia yang terlahir dari rahim seorang budak, yang mencoba mencari kebebasan dengan menentang keotoriteran dan kekejaman para pemimpin dunia yang disebut Tenryubito cuy. Namun dalam sepanjang perjalanan hidupnya untuk mencari kebebasan, tak semudah seperti yang dia impikan, karena musuh yang menentangnya sejak kecil selalu saja datang menyerang kehidupannya cuy. Baiklah, tanpa berlama-lama mari kita simak saja kisah perjalanan hidup dari sosok Bartolomeu Kuma ini cuy. Kuma terlahir dari orang tua yang berdarah keturunan ras Bakenir, suatu ras yang dicap oleh para pemerintah dunia sebagai kriminal yang pernah melakukan kejahatan terhadap para pemimpin dunia dahulu kala. Karena itulah orang tua Kuma dijadikan budak para penguasa, sebab di darah ayahnya mengalir darah ras Bakenir itu cuy. Singkat cerita, orang tua Kuma yang melahirkannya di sebuah rumah sakit, dokter yang membantu kelahirannya terkejut karena pada DNA bayi itu mengalir darah ras terlarang itu cuy. Namun di sana dokter mau membantu mereka agar merahasiakan DNA bayi Kuma, karena jika sampai pemerintah dunia tahu tentang DNA Kuma, pastinya bayi dan orang tuanya itu akan dibunuh oleh pemerintah dunia. Namun hal mengejutkan terjadi, karena agen dari pemerintah dunia tiba-tiba mendatangi keluarga Kuma. Hal itu disebabkan oleh pihak rumah sakit yang ternyata memberitahukan tentang DNA Kuma kepada pemerintah dunia cuy. Alhasil karena itu semua, orang tua Kuma dan Kuma kecil dibawa oleh agen pemerintah dan dijadikan budak oleh para Tenryubito. Sebagai ganti agar Kuma tidak dibunuh, maka ia harus menjadi budak penguasa selama hidupnya. Sampai pada saat Kuma yang berusia 9 tahun, ia merasa sedih karena hidup sulit yang dijalaninya. Sejak kecil ia telah merasakan pahitnya perbudakan dan kekejaman dari para orang-orang yang menyebut dirinya adalah keturunan dewa. Ayah Kuma yang saat itu melihat Kuma menangis, ia mencoba menghibur Kuma dan menceritakan tentang sosok prajurit yang suatu saat akan muncul untuk menghapuskan perbudakan di seluruh dunia, seseorang yang akan membawa kesetaraan di antara hidup para manusia, yaitu prajurit pembebas Nika. Dan Kuma yang mendengar itu ia terlihat cukup bahagia dan tersenyum. Lalu sambil melanjutkan ceritanya, ayah Kuma memperagakan tarian Nika yang akan datang untuk membuat semua orang tertawa. Dengan diiringi suara genderang kebebasan, Kuma dan ayahnya menari-nari untuk menghibur dirinya cuy. Namun tiba-tiba hal buruk terjadi, suara tembakan tiba-tiba terdengar dan seketika itu ayah Kuma terbaring dengan darah di sekujur tubuhnya. Ternyata tembakan itu berasal dari salah satu Tenryubito yang merasa terganggu dengan ayah Kuma yang melakukan tarian Nika cuy. Dan pada hari itu pula Kuma sangat menderita karena melihat ayahnya terbunuh di depan matanya. Berlanjut di suatu ketika, terjadilah suatu insiden di pulau bernama God Valley. Di sana diadakan sebuah turnamen perburuan budak yang dilakukan oleh para bangsawan dunia, suatu turnamen yang sangat biadab demi memperebutkan buah iblis yang sangat kuat cuy. Namun karena adanya kekacauan yang disebabkan penyerangan bajak laut Rocks di sana, Kuma dan sahabatnya berhasil mencuri buah iblis yang dijadikan hadiah dengan memanfaatkan kekacauan di pulau itu cuy. Buah iblis Nikiu no Mi berhasil dimakan oleh Kuma. Dengan kekuatan buah itu akhirnya Kuma berhasil kabur dari pulau God Valley itu dengan membawa teman-temannya. Akhirnya Kuma pun terbebas dari perbudakan pemerintah yang telah dialaminya sejak lahir cuy. Lalu waktu demi waktu berjalan, Kuma yang tumbuh dewasa bersama teman wanitanya bernama Jinny, ia terlihat cukup bahagia menjalani kehidupannya di pulau Sorbet cuy. Hingga pada akhirnya dipertemukan dengan sosok yang bernama Monkey D. Dragon. Kuma bergabung dengan pasukan tentara revolusi yang dipimpin oleh Dragon cuy. Di sana Kuma aktif dalam membantu pemberontakan di negara-negara yang dipimpin oleh para raja yang otoriter dan kejam terhadap rakyatnya. Namanya mulai banyak dikenal dunia sebagai salah satu petinggi di pasukan tentara revolusi cuy. Namun ketenangan hidup Kuma cukup sampai di sini saja, karena ia mendengar Jinny, teman wanita yang menjadi teman hidupnya sejak kecil, sekaligus wanita yang dicintainya diculik ketika menjalankan misi dari tentara revolusi cuy. Di sana Kuma terus mencari keberadaan Jinny, sambil menjalankan tugasnya sebagai tentara revolusi ia mencari wanita yang dicintainya. Lalu beberapa tahun kemudian, Jinny yang menghilang tiba-tiba menghubungi semua temannya di pasukan revolusi. Namun kemunculan Jinny adalah sebuah perpisahan karena ia ternyata telah menderita penyakit yang sangat mematikan cuy. Dan Kuma yang mengetahui Jinny kembali ke kerajaan Sorbet akhirnya ia menyusul ke sana. Namun sesampainya di sana Kuma harus menelan pahitnya kenyataan, karena wanita yang dicintainya telah terbaring tak bernyawa. Di sana Kuma membaca pesan dari Jinny yang menitipkan anaknya yang bernama Bonnie agar Kuma mau menjaganya sampai ia tumbuh dewasa.
Dan Kuma pun berjanji pada Ginny akan selalu melindungi Bonnie apapun yang terjadi cuy. Lalu beberapa tahun kemudian hal mengejutkan kembali terjadi. Bonnie yang berusia 5 tahun ternyata juga menderita penyakit yang sama seperti ibunya. Hal itu membuat harus keluar dari pasukan revolusi demi untuk mencari dokter yang bisa mengobati penyakit anak yang telah dianggap putrinya itu cuy. Bersamaan dengan keadaan Bonnie saat itu, negeri Sorbet mengalami kekacauan yang disebabkan oleh kembalinya raja yang pernah dilengsarkan ingin mengambil lagi tahtanya. Namun di sana Kuma berhasil mengalahkan pasukan raja dan akhirnya ia dipaksa rakyat untuk menjadi raja Sorbet untuk melindungi negeri yang ditempatinya itu cuy. Karena hal itu pula Kuma difitnah sebagai raja tirani oleh pemerintah dunia cuy. Itulah asal mula julukan Kuma sang tirani mulai melekat di kehidupannya. Lalu suatu waktu Kuma mendengar kabar dari Dragon bahwa ia mengenal seseorang yang mampu mengobati penyakit Bonnie. Dokter itu adalah Vegapunk, orang yang bekerja di bawah pemerintah dunia cuy. Singkat cerita Kuma langsung bergegas segera menemui Dr. Vegapunk dan meminta bantuannya untuk mengobati penyakit putri kecilnya. Namun hal buruk sedang mengintai Kuma, karena di tengah perbincangannya dengan Vegapunk, sosok Gorosei Saturn mengetahui pembicaraan mereka cuy. Karena hal itu pula Gorosei Saturn mengajukan 3 syarat sebagai imbalan pengobatan Bonnie. Syarat itu adalah Kuma diperintahkan untuk menjadi anggota Shichibukai yang bergerak di bawah pemerintah dunia. Yang kedua Kuma diperintah untuk menjadi senjata manusia yang berarti mengubah tubuhnya menjadi sebuah robot. Dan yang ketiga Kuma harus menghilangkan kesadaran manusianya. Hal itu berarti Kuma harus menemui kematiannya. Kuma yang mendengar itu, ia menyanggupi permintaan biadab Gorosei Saturn itu cuy, dan akhirnya Kuma resmi menjadi salah satu Shichibukai, dan sampai akhirnya seperti yang kita ketahui selama ini, Kuma yang malang harus berakhir menjadi senjata tempur tanpa kesadaran diri, dan diperbudak oleh para penguasa dunia itu cuy. Itulah kisah hidup sosok Bartolomeo Kuma, seseorang yang berusaha mencari kebebasan dan mencoba menghapuskan perbudakan, namun nasib baik tak berpihak kepadanya. Sepanjang hidupnya ia harus menelan sendiri pahitnya kekejaman dunia cuy. Meski begitu Kuma tak pernah menyesali perjuangannya, karena dia percaya suatu saat kebebasan akan datang bersama dengan terlahirnya kesatria yang ditunggunya yaitu Nika. Baiklah cukup sekian dari saya, jangan lupa berikan like dan subscribe channel ini kawanku, juga terima kasih telah menonton video sederhana dari saya ini cuy. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.